Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Wiwi Lestari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Pangurang 2, Kabupaten Karawang. Saya masih ditemani oleh Bapak Rasim Aceh SPD sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Ibu Naini Novita SPD sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Bu Naini. Waalaikumsalam. Pak Rasim. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Pak Rasim kabarnya? Alhamdulillah. Baik, di percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Pak Rasim terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah Bapak lakukan, yaitu dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Pak Rasim terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung, Pak? Pertama, karena belum terbiasa, saya merasa tegang. Awalnya tegang, tapi ketika prosesnya alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah ya Pak ya, Iya. baru pertama kali di observasi ya Pak ya, jadi tegang, tetapi kesananya udah berjalan dengan lancar dan baik ya Pak Rasim ya. Baik, bisa diceritakan kembali Pak Rasim area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Untuk tahapannya tentunya saya membuat perangkat pembelajaran untuk area pengembangan dari area pengetahuan dan juga keterampilan untuk pengetahuan murid dalam menjelaskan organ peredaran darah manusia beserta fungsinya, sedangkan untuk keterampilannya yaitu mampu membuat gambar dan tulisan tentang organ peredaran darah manusia. Begitu Bu. Ya baik, jadi area pengembangannya terkait dengan pengetahuan dan keterampilan ya Pak Rasim? Iya. Baik, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan Bu. Oke, menurut Pak Rasim pada kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan, apa kekurangan atau kendala yang Pak Rasim rasakan? Yang menjadi kendala itu saya yang alami, masih ada beberapa murid yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya murid tersebut kurang aktif Bu. Baik, jadi kendalanya itu ketika kerja kelompok itu ya Pak ya? Iya, jadi betul. masih ada beberapa murid yang tidak aktif gitu ya, masih Iya. belum aktif gitu ya, mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik, jadi ada beberapa murid ya Pak Rasim ya, yang tidak terlibat atau kurang aktif, jadi hanya mengandalkan temannya saja gitu ya Pak ya? Iya, Biasanya betul. kalau kerja kelompok itu seperti itu ya? Iya. Oke, kira-kira mengapa ya hal seperti itu bisa terjadi Pak? Jadi kenapa ada beberapa murid yang kurang aktif, kemudian kenapa ada beberapa murid yang tidak aktif terlibat dalam diskusi, misalnya seperti itu? Dalam pembagian kelompok Bu, saya akan menggunakan pendekatan yang sesuai minat anak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya visual, auditori, dan kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Jadi saya sesuaikan kenyamanan anak tersebut. Baik, jadi seperti itu ya Pak ya. Jadi kendalanya itu di pengelompokan murid ya Pak ya? Iya. Baik, kemudian berarti itu rencana kedepannya ya Pak ya? Rencana kedepannya pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Bapak nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka ya, menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, kemudian ada yang menggunakan gaya belajar auditori, dan menggunakan gaya belajar kinestetik. Seperti itu ya Pak ya? Iya. Oke, mudah-mudahan apa yang nanti Bapak rencanakan
dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ya Pak ya. Ya. Saya tunggu cerita-cerita Pak Rasim nanti, apakah bisa direalisasikan atau tidak ya. Kira-kira kapan nih Pak Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi? Insya Allah akan saya lakukan secepatnya Bu. Bisa Pak mulai minggu depan ya? Insya Allah. Ya, mudah-mudahan ya apa yang sudah Bapak rencanakan tadi bisa secepatnya direalisasikan ya Pak ya, Ya. mulai minggu depan. Baik, Pak Rasim terima kasih ya atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan secepatnya bisa direalisasikan. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Naini sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik ya Ibu ya, atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan proses pasca observasi tadi. Mungkin saya akan menanggapi pasca observasi ini terhadap Ibu. Prinsip dari coachingnya sudah ada, ya, pemikirannya sudah ada, terus proses kreativitasnya dalam berbicara juga sudah ada antara satu dengan yang lain, terus tujuan tadi sebelum coaching juga sudah tersampaikan, terus rencana kedepannya juga sudah ada, sudah terrealisasikan. Mudah-mudahan dari pasca coaching ini tidak ada pasca coaching selanjutnya. Iya. Ya, ya, baik Ibu, terima kasih ya atas umpan balik dan tanggapannya terkait dengan pasca observasi kita hari ini ya Ibu ya. Alhamdulillah rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari percakapan pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan terakhir percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Naini sebagai pengajar praktik saya dan Bapak Rasim. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.